Dalam dunia karir, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh keahlian teknis, tetapi juga oleh bagaimana individu mematuhi etika dan norma yang berlaku. Etika dan norma berfungsi sebagai landasan moral dan sosial yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berintegritas. Etika dan norma dalam karir sangat penting untuk membentuk perilaku profesional yang baik. Etika mengacu pada prinsip moral yang mengatur tindakan individu, sementara norma adalah aturan sosial yang diterima di tempat kerja. Penerapan etika di tempat kerja bisa terlihat dalam kedisiplinan, kejujuran, penghargaan terhadap orang lain, serta menjaga privasi dan kerahasiaan perusahaan. Nanda, aku sedang mencari data gaji karyawan yang baru. Bisa tolong bantu cariin nggak? Aku butuh untuk rapat minggu depan. Kamu tahu kan bahwa data gaji dan informasi pribadi karyawan itu sangat sensitif? Aku nggak bisa memberikan sembarangan informasi itu tanpa izin yang jelas. Apalagi kita harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nanda, itu kan cuma data gaji. Gak akan ada yang tahu kok kalau aku lihat. Lagi pula kita kan teman kerja, jadi gak masalah kan? Tidak, Fatma. Itu masalah etika dan tanggung jawab kita. Kita bekerja di HR, dan salah satu tugas kita adalah menjaga informasi pribadi karyawan. Menyebarkan informasi ini tanpa izin bisa merusak kepercayaan karyawan kepada perusahaan. Iya, aku paham. Tapi aku cuma perlu informasi itu untuk analisis internal. Apa mungkin kita bisa cari jalan tengah? Kalau memang perlu, kita harus meminta izin dari karyawan yang bersangkutan atau melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Semua itu ada aturan yang harus diikuti, Fatma. Etika kerja itu bukan hanya soal melindungi informasi saja, tapi juga menjaga kepercayaan antara karyawan dan perusahaan. Nanda, aku cuma mau tanya, apakah data pribadiku aman di perusahaan ini? Aku dengar beberapa kali ada yang bertanya soal gajiku dan informasi pribadi lainnya. Tenang saja, Arif. Kami di HR sangat menjaga kerahasiaan informasi pribadi semua karyawan. Semua data yang kami kelola, seperti gaji dan catatan medis, hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Dan hanya berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Wah, kalau gitu aku lega banget. Aku sempat khawatir kalau informasi itu bocor ke orang lain yang tidak berkepentingan. Kami sangat serius dalam menjaga kerahasiaan data. Bahkan, kami tidak akan memberikan informasi apapun tanpa izin atau alasan yang sah. Etika di tempat kerja itu sangat penting, dan menjaga kerahasiaan adalah bagian dari tanggung jawab kami di HR. Ting! Yuhu. Nanda, aku minta maaf kemarin. Aku paham sekarang kenapa menjaga kerahasiaan itu penting. Tidak hanya untuk melindungi privasi karyawan, tapi juga untuk menjaga integrasi perusahaan. Terima kasih, Fatma. Itu memang hal yang sangat penting. Kalau kita tidak bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan data, maka perusahaan bisa kehilangan reputasi dan kepercayaan karyawan. Aku jadi lebih paham. Kepercayaan itu sangat krusial. Tanpa kepercayaan, hubungan kita dengan karyawan bisa rusak. Benar sekali, kita sebagai profesional harus selalu menghargai hak privasi orang lain dan bekerja dengan integritas. Dit, mobil dinas ada di parkiran kan? Saya butuh pergi keluar kota untuk acara keluarga. Bisa pakai mobil itu sebentar dulu nggak? Nanda, kita memang sering menggunakan mobil dinas untuk pekerjaan. Tetapi fasilitas ini bukan untuk kepentingan pribadi. Kita harus menghormati peraturan perusahaan dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Cuma sebentar kok. Kalaupun dipakai, kan nggak ada yang tahu. Tidak merugikan siapa-siapa kan? Nanda, walaupun kelihatannya tidak merugikan, kita harus ingat bahwa setiap tindakan kita di tempat kerja mencerminkan profesionalisme kita. Fasilitas perusahaan diberikan untuk tujuan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika kita mulai melanggar etika seperti ini, kita bisa saja merusak reputasi kita dan perusahaan.
Oh, jadi lebih penting dari yang saya kira ya. Mungkin saya harus lebih menghargai fasilitas perusahaan. Pak Arif, saya ingin melaporkan bahwa semua pekerjaan saya berjalan sesuai rencana. Selain itu, saya pastikan bahwa saya selalu menggunakan fasilitas perusahaan dengan bijak, termasuk mobil dinas hanya untuk keperluan dinas. Dita, saya menghargai sikap Anda. Memang penting untuk menjaga etika kerja, apalagi dalam hal penggunaan fasilitas perusahaan. Jika setiap karyawan bertindak dengan cara yang sama, perusahaan ini akan semakin kuat dan profesional. Terima kasih Pak Arif. Saya percaya bahwa jika kita menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan sumber daya perusahaan, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan lainnya. Betul sekali. Terus jaga sikap profesional Anda, Dita. Itu adalah fondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Arif, aku dengar laporan kita untuk Dita sudah harus diserahkan. Bagaimana? Apakah ada yang perlu kita perbaiki? Ya, laporan itu memang harus selesai, Fatma. Tapi ada satu hal yang perlu kita hadapi, keterlambatan. Beberapa pekerjaan tertunda karena bahan yang kita tunggu datang terlambat. Dan juga beberapa anggota tim harus menyesuaikan jadwal karena sakit. Iya, aku tahu. Keterlambatan itu banyak disebabkan oleh aku yang sempat sakit dan tidak bisa bekerja beberapa hari ini. Aku paham, Fatma. Tapi kita tidak bisa menutupi hal ini. Laporan harus jujur dan transparan. Meskipun sulit, kita berhak tahu kondisi yang sebenarnya, bukan? Tapi kalau kita laporkan semuanya, apakah Dita akan marah? Kita tahu dia sangat menghargai tepat waktu. Lebih baik kita terbuka. Kalau kita terus terang, kita bisa menunjukkan bahwa meskipun ada keterlambatan, kita sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Kejujuran itu penting, Fatma. Kepercayaan yang kita bangun jauh lebih berharga daripada menyembunyikan fakta. Oke, kalau begitu, aku akan ikut laporkan semua yang terjadi. Selamat pagi Pak Arif dan Fatma. Pagi Bu Dita. Saya sudah membaca laporan kalian. Ada beberapa keterlambatan yang saya lihat di sini. Apa yang terjadi? Beberapa bahan yang sangat diperlukan terlambat datang. Dan saya juga sempat sakit beberapa hari yang kemudian pekerjaan tertunda. Keterlambatan itu bisa dimaklumi. Tetapi, bagaimana cara kita menghadapinya? Kami juga mengambil langkah-langkah untuk mengerjakan ketertinggalan. Kami menambah jam kerja dan menyusun ulang prioritas. Tim kami bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Kami juga melakukan koordinasi yang lebih intensif dan saya pribadi sudah kembali bekerja penuh. Kami yakin bisa mengejar ketertinggalan ini dalam waktu dekat. Saya sangat menghargai kejujuran kalian. Terlambat itu wajar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kalian menghadapi masalah tersebut. Saya lebih memilih kalian terbuka dan jujur daripada menyembunyikan fakta. Terima kasih, Bu Dita. Kami percaya kejujuran akan membangun kepercayaan yang lebih baik di antara kita semua. Saya yakin kalian akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Teruskan kerja kerasnya. Dan saya berharap keterlambatan ini tidak akan mempengaruhi kualitas pekerjaan kalian. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu Dita. Ternyata Bu Dita lebih mengapresiasi kejujuran kita daripada yang saya duga. Terima kasih sudah mendorong untuk berbicara jujur. Sama-sama, Fatma. Kejujuran memang kadang sulit, tapi hasilnya selalu baik. Kita bisa menjaga integritas kita dan tetap bekerja dengan hati tenang. Aku setuju. Ayo kita terus berusaha keras dan pastikan proyek ini selesai dengan baik.